kami bersama-sama unsur-unsur penting, elemen-elemen masyarakat sipil atau CSO sudah cukup lama terus mencermati perkembangan KPK, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK kurang lebih tahun 2019 yang lalu, yang menelan 2 mahasiswa tewas di ujung peluru aparat kepolisian Republik Indonesia. Pengamatan kami itu menyimpulkan secara garis besar bahwa revisi Undang-Undang KPK itu yang sukses besar bagi DPR dan pemerintah merupakan bukti yang nyata, yang kasat mata, yaitu terjadinya tindakan dari kuasa negara untuk melumpuhkan lembaga pemberantasan korupsi yang semula di dalam undang-undang yang lama itu independen dan mampu membuktikan independensinya, kemudian direvisi dan menjadilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sekarang. Undang-undang yang sekarang ini menghapuskan dengan sengaja by design, yaitu kata dan karakter independen KPK. Satu. Kemudian yang kedua, setelah undang-undang itu diterapkan, muncullah kemudian seleksi pimpinan KPK yang baru, yang sekarang menghasilkan KPK yang dipimpin oleh Jenderal Polisi Firly Bahuri. Nah, saya ingin menyampaikan dan sekaligus memberikan testimoni bahwa dengan undang-undang yang baru itu, kemudian teman-teman waktu itu, elemen-elemen masyarakat sipil terus mengamati ada proses-proses seleksi pimpinan KPK yang ternyata berbarengan dengan dimunculkannya isu militansi Taliban di KPK. Dalam waktu yang sama juga muncul bagan atau edaran bagan berupa gambar yang menampilkan penyidik senior Novel Baswedan dan sejumlah aktivis dan mantan alumni pimpinan KPK, penasihat KPK. Di dalam bagan itu ada satu gambaran yang sesat dan menyesatkan bahwa KPK ini menjadi sarang Taliban. Nah, kemudian seleksi pimpinan KPK berjalan dan kemudian di dalam proses seleksi pimpinan KPK ini juga dilibatkan lembaga negara yang namanya Badan Nasional Pemberantasan Terorisme atau BNPT, yang beberapa teman yang mengikuti seleksi waktu itu kandas tanpa keterbukaan informasi mengapa kandas dan dikandaskan. Pertanyaan itu sangat aneh, dan untuk memperoleh gambaran keanehan pertanyaan itu ada kesamaannya dengan yang nanti barangkali ada narasumber lain yang mungkin bisa menampilkannya. Nah, masih dalam rangka itu saya ingin menyampaikan bahwa dengan seleksi yang materinya diterapkan untuk menyeleksi pimpinan KPK saat itu, kemudian kita dikejutkan dengan proses alih fungsi sejumlah pegawai KPK yang semula berdasarkan undang-undang lama itu independen, dan ini diperlukan sebagai KPK yang merupakan anak kandung reformasi.
sebagai gerakan koreksi total terhadap pemerintahan Orde Baru yang otoritarian, nepotis, dan korup saat itu. Nah, muncullah KPK yang independen itu dan dipertegas dalam undang-undang yang lama. Nah, sekarang ini setelah undang-undang KPK yang baru diikuti dengan alih fungsi, ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin nanti akan bisa disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan paling tidak ada dua hal. Yang pertama dengan materi-materi yang menurut beberapa media sudah disampaikan, materi seleksi atau tes wawasan kebangsaan, tapi materi-materinya sangat kacau, sangat absurd, dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai otentik kebangsaan yang dengan luhur digoreskan oleh Founding Fathers di dalam 4 paragraf pembukaan UUD 1945. Yang 4 paragraf itu intinya bahwa negeri ini, pemerintahan ini didirikan untuk menghalau, melawan segala bentuk kolonialisme, penjajahan, termasuk penjajahan alam semesta. Yang kedua, mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial dan meneguhkan komitmen kemanusiaan, kebertuhanan, dan kesejahteraan sosial. Nah, nilai-nilai kebangsaan yang utama tersebut sama sekali menurut hemat saya tidak tampak di dalam tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK sekarang ini terhadap pegawai-pegawai KPK. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan itu semuanya, saya ingin menambahkan. Yang pertama, bahwa nilai-nilai kebangsaan sekarang bukan saja terancam, tapi terus digerus oleh mesin korupsi. Yang mesin korupsi itu semakin canggih dengan menggunakan kekuatan imperium buzzer politik. Kalau tadi saya katakan ada bagan tentang militan Taliban itu, kuat dugaan itu adalah produk dari imperium buzzer politik itu. Dan saya persaksikan bahwa di KPK selama ini tidak pernah ada yang namanya fanatisme kelompok agama apapun juga. Baik itu Kristiani, Islam, Hindu maupun Buddha. Saya masih ingat nama Christian, polisi yang bertugas sebagai penyidik senior di KPK. Itu Kristen yang saleh. Kadek jaksa yang saleh. Juga Novel Baswedan CS yang memilih pindah alih status dari sebagai perwira polisi pindah menjadi penyidik KPK, berhikmat di KPK untuk fokus kepada KPK, tapi kemudian yang terjadi adalah dipaksa untuk alih fungsi yang hasilnya sangat mengejutkan kita semuanya. Kita ketahui Novel Baswedan pernah sampai 6 kali dicoba pembunuhan, tapi gagal terus, tidak. Kecewa mereka, kemudian merampas matanya yang sebelah kiri dan cacat seumur hidup. Itu adalah kelakuan-kelakuan, belum termasuk teror fisik, teror mental pada sebagian pimpinan KPK yang lalu, era Pak Agus Raharjo, dan juga kepada penyidik-penyidik. Oleh karena itulah maka saya berkesimpulan bahwa sejak 2010 upaya-upaya untuk memutilasi KPK itu gagal sampai 2015 karena KPK waktu itu masih independen dan ada kekuatan masyarakat sipil yang solid, ya,
yang solid sekali waktu itu dan melakukan perlawanan secara adab dan hukum. Akhirnya Gerpol atau Gerakan Politik Melemahkan KPK mulai 2010 sampai 2015 waktu itu kandas. Namun mulai 2016 dan seterusnya berujung sampai sekarang ini gerakan-gerakan politik ini dimulai, dan inilah yang tadi saya katakan sebagai bentuk penghinaan, penistaan terhadap eksistensi dan marwah kebangsaan Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka terhadap kejanggalan-kejanggalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut, tidak heran jika kemudian sekarang ini mesin korupsi semakin sistemik, terstruktur dan masif. Yang paling menyedihkan dan menunjukkan keadaban yang amat sangat rendah, yaitu korupsi di Kementerian Sosial dengan melibatkan mantan Menteri Sosial yang dulu. Yang kedua, OTT, operasi tangkap tangan di KPK yang akhir-akhir ini bocor, dan itu terjadi pada wilayah di objek OTT di Kalimantan Selatan. Ada hal yang menarik di balik kebocoran itu, kekuatan-kekuatan dari elit bisnis yang sudah dan semakin menguasai birokrasi sekarang ini. Yang terakhir, kalau tadi saya singgung tentang isu Taliban yang itu hoax politik, saya ingin menyampaikan, menurut berita-berita yang sudah bisa kita baca dari media, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu, ada 8 pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan beragama Buddha. Fakta ini menunjukkan bahwa isu radikalisme, isu Taliban sama sekali memang tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik, radikalisme yang dilakukan oleh imperium Bajir yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa itu. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu alumnus pimpinan KPK dan sebagai salah satu aktivis penggiat anti korupsi di negeri tercinta ini, melalui kesempatan ini ingin bersama-sama dengan para hadirin semuanya, para narasumber, kita selamatkan KPK. Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apapun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis maupun metodologis. Demikianlah, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.